Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam materi pembelajaran dimensi ruang. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara menentukan jarak dari titik ke bidang dalam suatu bidang ruang. Berikut adalah contoh menentukan jarak dari titik ke bidang dalam suatu bidang ruang. Di sini ada kubus ya. Yang mau kita cari adalah jarak titik F ke bidang BEG. Bagaimana cara pengerjaannya? Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah pertama menggambarkan dulu bidang ruang yang ditanyakan. Misalnya di sini ada bidang kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian kita gambarkan dulu A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian setelah kita gambarkan, kita hubungkan titik-titik yang ditanya. Di sini adalah titik F ya. Titik F. Ini F-nya. Kemudian ada titik B, E, G. Kita hubungkan ketiga titik-titiknya. B, E, G. B, kemudian BE ya, titik B ke titik E. Kemudian E ke G, titik E ke titik G. Ya, nanti kita lihat di sini membentuk suatu segitiga BEG. Ya. Langkah kedua adalah kita mencari panjang sisi-sisi dari segitiga tersebut sebelum kita menentukan jarak dari titik ke bidang tersebut. Di sini titik F ke H. Ya. Atau bisa juga kita gambarkan dulu garis yang mewakili dari suatu bidang BEG. BEG ya. Kita lihat ya. Kita lihat segitiga ini adalah segitiga sama sisi. Kenapa? Karena sisi-sisinya ini sama panjangnya. Sisi B, C, E, F, G itu mempunyai diagonalnya B, BG ya. Diagonal BG ini adalah diagonal bidang BC, F, G. Kemudian BE itu adalah diagonal bidang A, B, E, F. Yang atas EG adalah diagonal bidang E, F, G, H. Jadi segitiga ini adalah segitiga sama sisi. Nah, kita cari titik tengahnya. Kalau sifat-sifat dari segitiga sama sisi, maka sisi itu membelah dua bagian yang sama panjang ya. Lihat ya. Kita ambil titik tengahnya dulu. Di sini. Kita garis di sini ya. Bidangnya titik tengahnya ini, kemudian ini bidang ini juga ya, titik tengah ini ya, kita ambil titik tengah pertemuan antara diagonal dalam satu bidang. Kemudian ini juga ya. Jadi kita ambil titik tengahnya, maka titik tengah ini kita hubungkan. Ini segitiga, ini ke sini ya. Kemudian ini titik ini ke sini. Nah, titik ini ke sini ya. Nah, maka ini adalah titik berat dari satu segitiga. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, ya, kita hapus ya biar lebih mudah. Hapus ke sini. Kemudian ini kita hapus lagi. Benar ya? Nah, jadi titik ini
kita tinggal pilih garis-garis ini. Mau segitiga ini bisa mewakili garis ini, bisa garis dari ini ke sini juga bisa, atau dari sini juga bisa. Kita ambil salah satu garis yang mewakili bidang BEG. Misalnya kita ambil garis yang apa saja, ya, dari F ke ini. Kita ambil, berarti ini, yang ini garis ini kita hapus ya, kita hapus, ya. Kemudian yang ini juga kita hapus ya, karena kita cuma mengambil garis yang atas ya. Nah ini adalah garis B ini, ke sini kita beri nama titik O ya. Nah yang mana yang dari titik ke bidang, jarak titik ke bidang itu adalah sama artinya dengan jarak titik F ini ke garis OB, karena garis OB ini mewakili bidang BEG. Maka kita anggap saja ini ke sini garisnya. Ini adalah F aksen. Nah, inilah yang mau kita cari, ya. Yang mau kita cari itu F, jarak dari titik F ke titik F aksen, ya. Kita cari dulu panjang EB, ya. Panjang EB adalah diagonal bidang, maka EB itu sama dengan, ya, karena sama semua ini diagonal bidang, ini juga diagonal bidang ya, maka EB sama dengan EG sama dengan BG ya. Diagonal bidang itu kita tahu rumusnya adalah A akar 2, di mana A adalah rusuknya. Maka di sini dibuat 4 akar 2 ya. Nah, kita ambil ini. Kita ambil segitiga ini, kita keluarkan ya. Gambarnya terserah ya. Yang penting menyerupai ini ya. Ini segitiga ini. Ini F, katakanlah ini F. Ini adalah F aksen. Nah, yang mau kita cari. Kemudian OB. O ini adalah titik O dan B. OF itu berapa? OF ini adalah setengah dari HF, artinya setengah dari bidang. OF itu setengah dari HF. HF itu diagonal bidang, sama saja dengan EB. Ya. Maka di sini sama dengan setengah kali 4 akar 2, sama dengan 2 akar 2, ya. Itu OF. Kemudian FB. FB adalah panjang rusuk dari suatu kubus. Maka di sini 4, FB-nya 4. Berarti ini 4 ya, FB-nya 4. Kemudian OF-nya berapa? OF-nya tadi 2 akar 2. Kemudian OF-nya 2 akar 2 ya. OF-nya 2 akar 2. Maaf ya, salah ya. Kemudian OB. OB ini adalah jarak titik ke sini, itu bisa kita pakai rumus cepat ya. Dari sini ke sini itu OB sama dengan setengah A akar 6. Nanti kalau kalian ketemu titik sini ke tengah-tengah ini rumusnya. Atau titik ini ke tengah-tengah ini. Bisa juga titik G ke tengah-tengah sini. Sama rumusnya. Maka OB sama dengan setengah A-nya 4 akar 6 sama dengan, ini kita catat ya, 2 akar 6. OB itu kita ganti ini 2 akar 6. Nah, ketemu sudah ya, ketemu sudah sisi panjang sisinya ya. Tapi kita ambil segitiga ini tadi, segitiga ini ya. Nah segitiga OFB ini ternyata dia siku-siku di F ya. Dari mana kita tahu itu siku-siku? Dari panjang FB ya. Ini kan rusuk. Kalau ini rusuk, maka dia pasti siku-siku di sini. Maka siku-siku di F. Ini siku-siku di F. Ya. Nah, pembahasan yang lalu ya, pada ulasan kita menentukan jarak dari titik ke garis, kalau dia segitiga siku-siku ya, cukup mencarinya kita lebih mudah dibandingkan dengan segitiga sembarang ya. Kalau segitiga sembarang kita sudah bahas pada video yang sebelumnya. Maka kali ini kita akan membahas kalau bentuknya segitiga siku-siku ini seperti apa.
Bagaimana cara penyelesaiannya? Cukup kita gunakan perbandingan luas segitiga. Ya. Maka kita buat di sini perbandingan luas segitiga. Segitiga OFB. OFB ya. Ini rumusnya adalah setengah. Ya. Kita ambil dulu yang segitiga yang ini. Ya. Ini kan alas. Maka tingginya adalah apa? Tingginya adalah F aksen kali alasnya OB. Sama dengan segitiga yang satunya yang ada siku-siku di sini. OF kali setengah kali OF, panjang OF dikali dengan panjang FB. Baru kita masukkan. Ini coret F aksen sama dengan OB adalah 2 akar 6 dikali sama dengan, kemudian OF-nya 2 akar 2 dikali FB-nya berapa? 4. Kemudian ini yang sama kita coret. Ya, coret. Sisanya tinggal F aksen sama dengan 4 akar 2 per akar 6. Ini sama artinya dengan 4 per 6 akar 12 ya. Akar 6 kali akar 2 ya. Kemudian ini kita sederhanakan menjadi 2 akar 3 akar 12. Akar 12 ini kan 2 akar 3 ya. 2 akar 3. Maka ini menjadi 4 akar 3 akar 3 ya. Maka panjang dari titik F ke bidang BEG adalah 4/3 akar 3 cm ya. Sekian tutorial menentukan jarak titik ke bidang. Nanti kita lanjutkan contoh yang kedua. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Masih soal yang sama ya. Kita menentukan jarak dari titik ke bidang dalam suatu bidang ruang. Di sini kami akan memberikan cara cepat menentukan jarak titik ke bidang dari soal yang pertama tadi. Kita ingin membuktikan sama atau tidak hasilnya dengan cara yang nomor 1 dan nomor 2 yang ini ya. Langkah pertama bagaimana? Langkah pertama adalah kita lihat titik-titiknya dulu. B, G, E. Kemudian jarak titik F ke F1 ya. Kita ambil atau kita buat segi 4 yang melalui ke 3 titik ya. Misalnya di sini ada titik B, kemudian titik F, kemudian titik F aksen ya. Kita buat bidang. Jadi maka di sini kita ambil bidang DB ya. Tuh, kemudian HF. Nah, ya. Jadilah bidang DBHF. Kenapa kita ambil bidang DBHF? Karena bidang ini melalui titik ini, titik F dan F aksen. Karena nanti dia akan kita bentuk garis. Nah, bidang DBHF ini kita keluarkan sehingga mempermudah kita untuk mencari jaraknya. Ini HF, kemudian DB ya. HF ini adalah diagonal bidang EFHG, kemudian DB ini adalah diagonal bidang ABCD ya. Kemudian titik ini adalah tengah-tengah diagonal HF ini, titik O tadi ya. Maka ini adalah titik O ya. Dari B ke sini. Nah, ya. Yang mau kita cari dari sini ke sini. Nah, yang asumsikan dia tegak lurus. Ini kalau kita tarik garis ke sini dia pasti seperti ini. Nah, ya. Seperti itu. Ya. Kalau kita lihat di gambar ini ada perbandingan. Ini kan lebih panjang dibandingkan ini. Maka ini kita buat perbandingannya 1 dari sini ke sini. Ini adalah F aksen. Ini perbandingannya adalah 2. Maka untuk mencari titik
panjang dari F ke F aksen adalah 1/1 tambah 2 3 dari panjang DF. Nah, ya, lebih mudah. Kita cari 1/3 DF ini apa? Lihat di gambar sini. DF ini adalah diagonal ruang kubus. DF. Kita tahu bahwasanya DF itu ya, diagonal ruang kubusnya adalah A akar 3. A itu rusuknya 4 akar 3. Kita masukkan di sini 4 akar 3 sama dengan 4/3 akar 3 cm. Jadi panjang F ke F aksen adalah 4/3 akar 3. Sama dengan jawaban dengan soal nomor 1. Lebih mudah ini. Ya, silakan bagi yang mau pilih cara yang nomor 1 atau cara yang nomor 2. Selamat mencoba. Silakan dikerjakan. Jangan lupa like, subscribe, and comment.